الحمد لله رافع السماوات بغير عمد مقلة وبارئ البريات لا متكثرا بها عن قلة الذي قدر خلقها في مواقعها وعرفها مضارها من منافعها وعلم عاصيها من طائعها وفرق بين خلقها وطبائعها ليدل بوجود الصنعة على صانعها أحمده وهو أهل المحامد وأستعينه على المحن القواصد وأستغفره لموبقات الأوابد وأسترفده إنه أكرم رافد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة اطمأنت بها الجوارح وامتلأت منها الجوانح وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه إلى خير أمة وكشف به كل غمة وأتم به كل نعمة صلوات الله على سيدنا محمد وسلامه عليه كما أطاع الله ودعا خلقه إليه أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Hal paling penting yang sering diabaikan manusia adalah bakti kepada orang tua. Banyak orang dengan sukarela membantu sahabat, kekasih, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Tapi ketika orang tua meminta sedikit bantuan, ia menampakkan ketidaksukaan. Padahal surga dan neraka kita tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang bertanya tentang hak orang tua, keduanya adalah penentu surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Anishkur li wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah namun melupakan orang tua, maka syukurnya tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya. Seorang lelaki pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, aku telah menggendong ibuku dari Khurasan, yaitu daerah Iran, sampai aku tuntaskan manasik hajinya di Mekah Al-Mukarramah. Apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dengan tegas menjawab, la wala talqatan min talaqatiha, belum, walaupun untuk membalas satu dari tarikan nafasnya ketika melahirkan. Jika satu tarikan nafas ibu ketika melahirkan begitu agung nilainya sehingga tidak dapat dibalas dengan bakti luar biasa dari pemuda tadi, maka bagaimana kita dapat membalas nafas-nafas ibu kita yang lain? Bagaimana kita dapat membalas setiap detik masa kehamilan ibu kita, setiap tetes air susu yang diberikan kepada kita dengan kasih sayang, setiap menit waktu tidur yang mereka korbankan untuk merawat kita? Bagaimana pula kita mampu membalas jasa ayah, membalas setiap tetes keringat dalam bekerja menghidupi kita? Terkadang ayah bekerja siang dan malam agar kita kenyang, menampakkan ketegaran walaupun lelah agar kita tenang, menampakkan kebahagiaan dan menyembunyikan kegundahan hati agar kita senang. Bahkan demi kita, ayah rela berhutang kemana-mana,
Bagaimana kita dapat membalas kasih sayang mereka yang tidak terbatas, penjagaan mereka yang sempurna sejak kita kecil sampai dewasa, semua harta yang mereka korbankan untuk merawat dan mendidik kita, tidak ada seorang pun yang mampu membalas itu semua. Maka pantaslah jika kewajiban syukur kepada orang tua disandingkan dengan kewajiban syukur kepada Allah, pemilik segala nikmat dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada orang yang lebih pantas menerima perlakuan terbaik kita melebihi orang tua kita sendiri. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Siapa manusia yang paling berhak untuk aku berlakukan dengan baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Lelaki itu kembali bertanya, kemudian siapa? Nabi menjawab, kemudian ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Kemudian siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Ini adalah hadis yang agung yang sering kita dengar, namun banyak dilalaikan umat Islam. Yang lebih parah, banyak anak yang bertindak sesuka hati untuk membahagiakan dirinya, walaupun itu harus dengan membuat kedua orang tuanya susah dan sedih. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk menjaga perasaan kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka berhati-hatilah menjaga hati kedua orang tua. Bakti kepada mereka akan menjadi sebab bakti kita, akan menjadi sebab bakti anak-anak kita kepada kita kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barru aba'akum tabarrukum abna'ukum." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Inna arsana ma thabata fil maharik wa abyana ma sumi'a min lafdhin natik. كلام المقتدر الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.